kelainan atau penyakit pada sistem saraf dan sistem hormon. Yang pertama saya akan membahas kelainan sistem saraf, yaitu stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak berkurang akibat penyumbatan atau stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragik. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi sehingga sel-sel pada area otak yang terdampak akan segera mati. Penyebab stroke. Pertama, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kedua, kebiasaan merokok. Ketiga, penyakit jantung. Keempat, diabetes. Kelima, kegemukan atau obesitas. Keenam, konsumsi obat tertentu. 7, usia. 8, riwayat keluarga. 9, jenis kelamin. 10, sleep apnea atau gangguan tidur. Gejala stroke. Ada 3 gejala utama stroke yang mudah untuk dikenali, yaitu 1. Salah satu sisi wajah akan terlihat menurun dan tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata terkulai. 2. Tidak mampu mengangkat salah satu lengannya karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, tungkai yang satu sisi dengan lengan tersebut juga mengalami kelemahan. 3. Ucapan tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali meskipun penderita terlihat sadar. Pengobatan stroke. Pengobatan stroke iskemik, yaitu penyuntik RTPA, pemberian obat antiplatelet, obat antikoagulan, statin, endarterektomi karotis, dan angioplastik. Pengobatan stroke hemoragik. Pada kasus stroke hemoragik, penanganan awal bertujuan untuk mengurangi tekanan pada otak dan mengontrol perdarahan. Beberapa penanganan yang dapat diberikan untuk pasien stroke hemoragik adalah obat-obatan dan operasi. Yang terakhir, pengobatan TIA, yaitu Transition Ischemic Attack. Pengobatan TIA bertujuan untuk mencegah stroke dengan mengendalikan faktor risiko yang dapat memicu timbulnya stroke. Dokter akan memberikan obat sesuai faktor risiko yang dimiliki pasien. Obat tersebut dapat berupa obat antiplatelet, obat antikoagulan, obat kolesterol, atau obat antihipertensi. Jika terdapat penumpukan lemak pada arteri karotis, diperlukan operasi endarterektomi karotis untuk menanganinya. Stroke dapat dicegah dengan menjaga pola makan, olahraga secara teratur, berhenti merokok, hindari konsumsi minum beralkohol, dan hindari penggunaan nafas. Yang kedua, di sini saya akan membahas kelainan atau penyakit sistem hormonnya, yaitu penyakit Addison. Penyakit Addison adalah gangguan yang terjadi karena kerusakan kelenjar adrenal yang menyebabkan produksi hormon steroid, yaitu kortisol dan aldosteron berkurang. Penyakit ini juga disebut hipoadrenalisme. Gejala penyakit Addison. Penyakit Addison memberikan banyak gejala yang berhubungan dengan kurangnya kadar hormon steroid pada tubuh, seperti kelemahan pada otot, lemah dan mudah lelah, warna kulit yang menggelap, penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, penurunan denyut jantung, tekanan darah menurun, kadar gula darah rendah, pingsan, luka di mulut atau sariawan, keinginan untuk konsumsi garam yang tinggi, mual dan muntah, dan depresi atau irritable atau mudah marah. Jika penyakit Addison tidak diobati, maka dapat menyebabkan krisis Addison yang bisa berakibat fatal. Gejala krisis Addison meliputi perubahan status mental, yaitu bingung, ketakutan, dan kegelisahan. Kedua, hilangnya kesadaran, demam tinggi, dan nyeri mendadak pada punggung bawah, perut, dan tungkai. Penyebab penyakit Addison dapat disebabkan karena 2 sebab, yaitu secara primer dan sekunder. Secara primer artinya rusaknya kelenjar adrenal, sedangkan secara sekunder artinya oleh penyebab lainnya. Penyebab kerusakan primer pada kelenjar adrenal adalah sistem kekebalan tubuh penderita sendiri atau penyakit autoimun, penggunaan jangka panjang kortikosteroid seperti prednison, infeksi, tumor atau kanker, beberapa obat pengencer darah. Penyebab kerusakan sekunder pada kelenjar adrenal karena kelenjar pituitari tidak dapat memproduksi hormon adrenokortikotropik atau ACTH yang mengendalikan kerja kelenjar adrenal. Pengobatan penyakit Addison. Penyakit Addison dapat diatasi melalui terapi hormon untuk menggantikan jumlah hormon steroid yang berkurang dan tidak diproduksi tubuh. Berikut ini adalah pilihan terapinya. Corticosteroid tablet. Obat yang digunakan untuk menggantikan kortisol adalah prednisolone atau
hidrokortison. Sedangkan pseudokortison digunakan untuk menggantikan aldosteron. Dan yang terakhir, kortikosteroid suntik biasanya diberikan pada penderita penyakit Addison yang mengalami gejala muntah dan tidak bisa meminum kortikosteroid tablet. Sekian dan terima kasih.